Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan menunjukkan buku akidah akhlak saya. Ini, Pak. Baik, saya langsung menjawab pertanyaan UAS yang pertama. Apa pentingnya akhlak bagi seorang manusia? Di sini akhlak begitu sangat penting bagi seorang manusia karena akhlak merupakan cerminan dari karakter dan moral seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Akhlak yang baik menciptakan hubungan yang harmonis, saling menghargai, dan mendatangkan kebaikan dalam masyarakat. Selain itu, akhlak yang baik juga menjadi dasar dalam membentuk identitas pribadi yang mulia, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam perspektif agama, akhlak yang baik adalah bagian dari perintah Tuhan yang dapat mendekatkan seorang pada kebahagiaan, kedamaian, dan keselamatan. Akhlak juga mempengaruhi cara seseorang menghadapi tantangan hidup, mengatasi konflik, dan memperbaiki dirinya pribadi yang lebih baik. Baik, lanjut saja soal nomor 2. Apa pelajaran yang dapat Anda ambil dari akhlak pribadi Nabi Adam alaihissalam? Yaitu pentingnya mengakui kesalahan dan meminta maaf. Dalam Quran Surat Al-A'raf dijelaskan dalam ayat 23. Keteladanan Nabi Adam adalah untuk mengakui dosa dan segera bertaubat akan kesalahan yang dilakukan. Ketika Nabi Adam melakukan kesalahan, dia tidak mau menyalahkan pihak lain, namun dia menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan, benar-benar bertobat dan merasa bersalah. Selanjutnya yaitu pelajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang dapat kita ambil di sini adalah dari keteguhan iman, kesabaran, dan kepatuhan pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam dalil Quran Surat Al-Baqarah ayat 124-141. Nabi Ibrahim alaihissalam sesungguhnya patut diterapkan dalam bekerja sebagai ASN karena totalitas beliau dalam melaksanakan perintahnya berdasar keyakinan dan niat terbaik untuk memberikan yang terbaik. Pelajaran yang dapat diambil dari Nabi Ismail alaihissalam yaitu kesabaran, keikhlasan, dan ketaatan pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat As-Saffat ayat 100-107. Nabi Ismail alaihissalam selalu patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia melaksanakan semua perintah Allah. Nabi Ismail alaihissalam selalu patuh dan taat kepada orang tua. Kebaikan apapun yang diperintahkan orang tuanya akan dilaksanakan dengan senang hati. Selanjutnya, pelajaran yang kita ambil dari Nabi Sulaiman alaihissalam yaitu kebijakan, keadilan, dan kesyukuran dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 78-82. Nabi Sulaiman alaihissalam memberikan pelajaran bagi kita untuk selalu bersyukur dan tidak sombong dengan segala apa yang kita miliki, karena semua itu hanya titipan dan akan kembali padanya yang maha kuasa. Selanjutnya, pelajaran yang kita ambil dari Nabi Muhammad SAW yaitu kesabaran, kejujuran, keadilan, dan kasih sayang. Dalam Quran Surat Al-Qalam ayat 1-4. Nabi Muhammad SAW memiliki keistimewaan sebagai pemberi syafaat di hari kiamat. Syafaat ini adalah pertolongan yang beliau berikan kepada umatnya, memohon kepada Allah agar dosa-dosa mereka diampuni dan mereka dapat dimasukkan ke dalam syurga. Keistimewaan ini membuat Nabi Muhammad SAW menjadi harapan bagi umat Islam. Umatnya berharap agar syafaat tersebut dapat menyelamatkan mereka dari azab neraka. Oleh sebab itu dianjurkan untuk selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW agar mendapatkan pertolongan kelak. Nabi Muhammad SAW merupakan teladan sempurna dalam segala aspek kehidupan. Sikap-sikapnya yang mulia dapat diterapkan dalam berbagai situasi, seperti dalam hubungan sosial, ekonomi, kepemimpinan, dan juga hubungan pribadi dengan Allah. Beliau ini disebut sebagai penyempurna akhlak dari setiap dan seluruh nabi. Baik, soal nomor 3. Apa menurut saya, adakah manusia yang hidup di atas permukaan bumi ini tanpa akhlak yang baik? Manusia tanpa akhlak yang baik itu tidak ada. Tidak ada manusia yang sepenuhnya tanpa akhlak baik. Setiap manusia memiliki potensi baik dan buruk. Namun ada yang memilih untuk mengembangkan akhlak baik dan ada yang tidak. Pertanyaan nomor 4. Kenapa manusia ada yang memiliki akhlak yang baik dan ada juga akhlak yang tidak baik? Jelaskan.
Faktor internalnya yaitu yang pertama pendidikan dan pembentukan karakter, keyakinan dan iman, kesadaran moral, dan pengalaman hidup. Faktor eksternalnya yaitu lingkungan keluarga dan masyarakat, pendidikan formal dan non-formal, pengaruh media dan teknologi, kondisi sosial dan ekonomi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.